lan tutakimi kelawan aling-aling. Al-qiblatu utawi ngambung. Al-qiblatu utawi ngambung. Kutahrumu haram apa qiblah. Idza kanat ing dalem nalikane ana apa qiblah. Ing dalem nalikane ana apa qiblah. Iku tuharriku ngobah-ngobahake apa qiblah syahwatahu ing syahwat iman. Haramnya qiblah itu kalau sampai menarik syahwat, menggerakkan syahwat, memancing syahwat. Amma idalam tuharrik anapun ing dalam nalikane ora ngobah-ngobahake apa qiblah syahwatahu ing syahwat iman yufakhlaful aula. Mongko iku khilaful aula. Wala tutilla ora batalake apa qiblah illa idza anzala angin ing dalam nalikane ngetokake mani sapa man. Angin ing dalam nalikane ngetokake mani sapa man. Karena ada mubasyarah yang bila hailin, mubasyarah yang tanpa hail, sehingga ketika keluar mani maka membatalkan. Al-bukhahu utawi oksigen, al-musta'malu kang den gunakake lirabwi kaduwe loro asma. Kaduwe loro asma hal yubtilu apa to batalake apa al-bukhakh as-shauma ing poso. Nangduru ningali sapa kita idza kana ing dalem nalikane ana hunaka ing dalem kono-kono al-bukhakh apa rodadun uwak sumu'e banyu bahasa Jawanya. Sumu'e banyu. Ya bahasa Indonesianya uap. Yakhruju kang metu minhu saking bukhakh fa innahu mongko temen setuhune bukhakh iku yuftiru batalake apa bukhakh. Wa idza kana lan dalam nalikane ana apa bukhakh iku hawaan udara faqat hale blokoni hawa. Iku hawaan angin faqat hale blokoni hawa ya fala yuftiru. Mongko orang batalake apa bukhakh wala yastamilu lan orang gunakake ing bukhakh sapa aso ing wong kang poso illa li daruratin nanging karena darurat. Nah, kalau yang sering kita pakai, sering kita jumpai biasanya penyakit asma kan tidak langsung di oksigen demikian. Biasanya awalnya menggunakan inhaler dulu. Inhaler ya namanya ya. Ada yang dihirup, ada yang lewat mulut. Dihirup itu apa namanya? Kayak biasanya panjang nih, buat orang yang bumpat itu paham ya maksud saya ya. Yang biasanya buat yang bumpat itu panjang segini. Itu hukumnya gimana kalau itu? Sebenarnya rumusnya itu kalau ada ainnya kan usul ainin ila jaufin yang membatalkan. Tapi kalau ada ainnya, ada bendanya yang masuk, itu membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar udara, tidak ada benda yang masuk, atau hanya sekedar antar baunya saja, tidak membatalkan. Makanya dengan mencium minyak wangi tidak membatalkan kan, walaupun makruh tapi tidak membatalkan. Atau mencium bau masakan, baunya kan ada, tapi tidak ada bendanya, maka tidak membatalkan. Sehingga sama saja diterapkan dengan demikian. Kalau inhaler itu yang lewat hidung, itu sepertinya tidak ada ainnya, tidak ada obatnya yang masuk kalau lewat hidung. Jadi hanya sekedar udara saja yang kita hirup, tapi ada atar dari inhalernya itu, maka tidak membatalkan. Tapi kalau yang dari mulut itu perlu diperinci, karena biasanya mulut itu ada obat yang masuk, tidak ada obat yang masuk. Dan kalau ada obat yang masuk, maka berarti yang membatalkan mestinya, karena ada air yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini perlu untuk diperinci demikian. Tapi ya sepertinya ini yang sering berlaku demikian. Kalau banyak yang berpendapat kalau inhaler lewat hidung itu tidak membatalkan, karena yang penting tidak ada airnya. Nanti kalau misal ada inhaler dari hidung tapi ada air yang masuk, mungkin ada obat yang masuk, ya berarti tetap membatalkan walaupun lewat hidung. Jadi pokoknya panjenengan paham rumusnya,
dalam berpuasa itu yang membatalkan adalah usul ainin ila jaufin min manfadin maftuhin, sampainya ain pada jauf melalui lubang yang terbuka. Ya, hidung kalau masuk lubang yang terbuka. Nah sebenarnya kan lubang yang terbuka itu kan kita punya 7 ya, bawah 2, hidung, mulut, telinga 2 ya. Berapa udah berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 4, 5, 6. Kerja lagi apa? 6 ya? Telinga, hidung, mulut, bawah 2. Tidak kan? 6 berarti ya. Manfaat itu kan saya ingatnya 7 ya. Bisa 7 yang pendek. Berarti 6 berarti. Telinga 2. Hidung 2 apa 1? Hidung 1 lah ya. Hidung kalau kan kalau hidungku 1. Masa hidung hidung 1, mulut 1, 4. Ya bener 6 berarti 6. Telinga pun sebenarnya itu kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri yang jumhur ulama memang termasuk manfad maftuh, lubang yang terbuka kalau menurut yang nyampe ke perut kalau menurut jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i. Namun untuk telinga sendiri ternyata ada pendapat dari Imam Ghazali yang mengatakan tidak termasuk manfad maftuh, tidak termasuk lubang yang terbuka, lubang yang nyampe ke jauh menurut Imam Ghazali dalam mazhab Syafi'i. Sehingga mungkin ini bisa digunakan solusi. Misal dalam keadaan darurat butuh ke THC tapi lewat untuk yang memeriksa telinga, maka nanti bisa mengikuti pendapat ini. Kalau dimasukkan lewat sana ya tidak membatalkan. Karena kan kalau membatalkan telinga kan lumayan dangkal nih. Yang tidak terlihat dari zahir sudah membatalkan kalau telinga. Tapi kalau hidung itu pangkal khaysum baru membatalkan. Pangkal khaysum jeru banget. Kalau cuma di sini-sini tuh ada apa-apa. Mana ada orang mobil sampai pangkal khaysum dan tidak nyampe ini ya loh, apa namanya, jari-jarinya nggak akan nyampe ke pangkal khaysum kalau ke atas. Kecuali mungkin jangan pakai kata bat mobilnya. Mungkin bisa digambarkan nyampe ke sana. Ini kalau saya kira kalau mungkin ya jangan terlalu dalam-dalam lah. Ini kalau hidung sebenarnya tidak ada perkhilafan di mazhab Syafi'i kalau hidung, kalau telinga yang ada. Cuman sebenarnya kan membatalkan itu perkaranya kan loh, membatalkan kalau di dalam mazhab Syafi'i. Contoh nih, pup BAB kalau yang teksturnya keras itu kan biasanya separuh luarnya, separuhnya balik lagi. Ini membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan lupa terus bagaimana tipsnya supaya lancar begitu. Ini maksud saya kalau dalam mazhab Syafi'i demikian membatalkan. Swab kalau sampai dalam, ia membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Namun kalau memang dalam keadaan darurat, maka kita boleh mengikuti pendapat dalam mazhab Hanafi atau pendapatnya mazhab Hanafi, bahwa kalau di mazhab Hanafi itu dawuh guru kula Pak Zaro itu beliau dawuh makanan yang masuk ke dalam tubuh yang tidak diolah, bukan makanan, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang tidak diolah menjadi makanan itu tidak membatalkan menurut mazhab Hanafi. Sehingga mungkin ini bisa menjadi solusi. Misal butuh swab darurat, tapi misalnya ini pembuatan yang ya, tidak perlu. Atau tadi perkara yang seperti tadi itu, atau orang yang ambeien itu kan yang tidak membatalkan kembalinya bawasirnya ya, kembalinya apa namanya itu, bolinya itu bahasa
Bahasa Indonesianya apa? Ya bol. Kembalinya ya bolnya ya. Kembalinya itunya lah. Kembalinya bolnya itu kan yang tidak membatalkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada hukumnya yang membatalkan tetap. Sehingga kalau misal darurat bolehlah ikut pendapatnya Imam Hanafi. Ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang itu kita usahakan keluar tidak bisa, dia masuk sendiri. Dengan paham maksud saya insyaallah. Gitu. Ibtila'ur rih utawi ngelak itu. Ini perlu kita belajar demikian ya, maksudnya biar puasa secara zahirnya sah demikian loh. Ya wong perlu semisal bulan puasa nih kita menjauhi hawa nafsu tidak bisa 100%, masih ditambah melakukan hal-hal yang ibtila'ur rih utawi ngelak itu. Itulah yuftiru orang batal laki apa ibtila'ur rih bitalah sati syurutin kelawan penuh kira-kira syarat. Al-awwal utawi kang kawitan iku ayyakuna yen to ana apa rik iku khalisan kang murni ghairu mukhtalidin kang ora campur bisyai'in kelawan siji-wiji. Maklum harus murni, tidak boleh tercampur dengan sesuatu ludahnya. Asani utawi kang kaping pindho iku ayyakuna yen to ana apa rik iku tahiran kang suci. Asal itu utawi kang kaping telu iku ayakuna yen to ana apa rik iku min ma'dani saking bon metune rik. Jadi tempat keluarnya ailamnya khuruj tegese orang metu apa rik minal fami saking cangkem hatta walau ila syafataini sehingga senajan maring lambe loro. Hati-hati suka yang suka ngeces. Orang kalau suka ngeces dia akan otomatis paham ya. Kadang-kadang kan orang itu ngeces tidak dia sadari keluarnya. Dia ngelamun atau dia lihat sesuatu terus nggak sadar ada yang keluar terus tilak. Ini kebatal karena ludahnya sudah sampai di area zahir. Kalau ludah itu ada di area batin di dalam mulut saja, maka ada ketelan tidak membatalkan. Namun ketika ludah sudah sampai di kedua bibir pun, andaikan hanya sampai kedua bibir pun, kalau dimasukkan lagi ke dalam menjadi membatalkan. Jadi perlu untuk diingatkan lagi, dikeluarkan seperti itu. Jadi ini warning sajalah untuk teman-teman yang kebiasaannya suka ngeces. Saya kira ngeces itu tidak buat anak-anak saja, karena orang besar pun bisa saja ngecesan gitu loh. Kalau misal ada beberapa yang karakternya itu lihat terus ngeces gitu ada. Yo nggak selalu ngecesnya itu. Ya nggak kayak anak-anak yang ngecesnya selalu terus dan terus. Bayi itu kan terus-terusan yang ngecesnya itu. Dia gambar tuh harus ngeces bayi dulu kan. Orang dan sering ngeces. Orang besar kan kadang kala. Saya pun juga demikian kadang kala. Hukmu betila'in nukhomati utawi hukumi ngelek riak. Ila masalah ing dalam iku ida utawi hukum ing riya iku ida wasalat ing dalem nalikane iku ida wasalat ing dalem nalikane teko tumeka apa an-nukhama la hadil zahiri maring hate anggota zahir wa utawi haddu zahir iku makhrajul kha'i makhrajul kha' Fabtala'aha mongko nuli ngelak sopoman ing nukhama Batola mongko batal apa saumuhu posone man Wa idha wa sholat lan ing dalam nalikane temuk apa nukhama haddal batini ing anggota batin wa mongko utawi haddul batin iku makhrajul ha'i makhrajiha Fabtala'aha mongko nuli ngelak Sopoman ing nukhama yo fala yubtilu mongko ora batal fala yabtulu mongko ora batal apa saumuhu poso liman amma makhrajul ha'i ana pun utawi makhrajul ha ya fa'in dan Nawawi mongko ing dalam munggu Imam Nawawi iku min hadis zahiri samping hati anggota zahir sehingga kalau menurut Imam Nawawi nukhama yang nyampe makhrajul haq membatalkan.
Wa inda Rafi'i lan ing dalem munggo Imam Rafi'i iku min haddil batil, iku minal batin saking anggota batin. Gitu ya. Diingat-ingat. Riya itu yang membatalkan kalau sudah sampai haddul dzahir. Batasannya anggota dzahir yaitu makhrajul kha. Kalau sudah makhrajul kha maka harus dikeluarkan, harus dilepeh. Tapi kalau makhrajul ha masih di dalam baru ditelan. Tapi kalau makhrajul ha khilaf nih, menurut Imam Nawawi harus dikeluarkan karena sudah termasuk haddul dzahir. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i masih masuk anggota batin sehingga boleh untuk ditelan. Jadi harus hati-hati kadang-kadang soalnya kalau tidak tahu demikian ya sembarangan. Sudah keluar pun dilek malih kadang-kadang masih ada yang demikian. Jadi kalau semisal panjenengan mengalami keluar nukhomah dalam keadaan yang sholat atau sholat pun tidak boleh mungkin mengelak nukhomah nih bu. Misal mau keluar di haddul dzahir loh ya. Misal sudah disampai makhrajul kha panjenengan sholat tidak dalam keadaan puasa sekalipun membatalkan sholat. Karena kan kalau di dalam sholat kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Makan tidak boleh, sama dengan makan soalnya itu. Sama dengan melakukan hal yang membatalkan puasa. Maka tidak boleh walaupun kita dalam keadaan tidak berpuasa, sholat, ngelak nukhomah yang sudah sampai di haddul dzahir membatalkan. Jadi kalau dalam keadaan semisal Ramadan kepepet pas apalah tartilan atau apa atau yang panjenengan kira-kira jangan sampai ngelak dengan dalil daripada nggak tak malah izin. Wah nggak usah seperti itu. Ngapain izin loh, itu hukumnya memang tidak boleh dilek ya. Seharusnya panjenengan kalau tahu hukumnya tidak boleh dilek ya jangan dilek, jangan berdalih dengan malu. Malu itu kalau kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai syariat. Kalau sesuai syariat kenapa harus malu? Begitu. Al-qai'u utawi muntah iku idza talabahu indalan nalikane nupreh sapa man ing koi batala mongko batal apa somu posone man. Kalau diusahakan muntahnya maka batal puasanya. Amma idza dara'ahu anapun ing dalam nalikane ngumbarake sapa man ing koi ya dara'ahu itu ada yang maknani ayu ghalabahu. Tegese ngelindih apa koi ing man wasabaqo ila famihi. Jadi maknanya dara'ahu itu ada yang memaknani ay ghalabahu wasabaqo ila famihi. Ay ghalabahu tegese ngelindih apa koi iman wasabaqo lan telanjur apa koi ila famihi maring cangkem iman telanjur keluar. Fasomuhu mongko utawi poso iman iku sahihun sah lil hadits karena hadis idzalika ing dalam mengkono-mengkono amma idza dara'ahu. Ya, sudah kita bahas kemarin kalau muntahnya tidak ada bukan kita yang ingin muntah, bukan kita yang mengusahakan untuk muntah, ya memang muntah sendiri, keluar sendiri, maka nanti puasanya tetap sah dengan syarat setelah muntah kita keluarkan, kita lepeh muntahnya. Nih kalau kita telan kembali padahal kita mampu untuk melepeh, baru ini membatalkan. Tapi kalau ketelan karena memang tidak mampu untuk ngelepeh, ketelannya memang tidak mampu untuk ngelepeh, maka tetap sah puasanya. Lau toro'a lamun anyar teko apa jununun edan aurid datun utawa murtad batala mongko batal apa asomu poso lil khuruji karena metu an ahliyatil ibadati saking sifat ahli ibadah. Tarafnya harus sampai junun yang hilang akal ya. Hilang akal yang kalau dia sudah taraf gila atau dia dalam keadaan dia murtad dalam keadaan berpuasa, maka puasanya auto batal. Walaupun hanya sebentar ya, auto batal. Kenapa? Karena keluar dari orang-orang yang ditaklif untuk melakukan ibadah puasa. Orang yang syarat wajibnya orang berpuasa kan kalau akil, kalau punya akal. Kalau junun tidak punya akal dan juga syaratnya orang berpuasa Islam. Kalau kafir tidak bisa berpuasa, tidak wajib ya, dan tidak sah puasanya. Walau alam lamun anyar teko apa ilmaun ayanan. Ilma itu
di dalam satu redaksi diartikan epilepsi, tapi dalam redaksi lain ada yang mengartikan pingsan, irma. Irma itu ada yang mengartikan epilepsi dan ada yang mengartikan pingsan. Nudira mengkodin berarti maksud saya lafaz irma itu ada satu, maksudnya gini, pingsan dan epilepsi itu pada taraf hilang akal yang sama. Di bawahnya junun. Jadi orang hilang akal itu ada ret-retnya, ada taraf-tarafnya. Ada yang paling tinggi itu junun, bawahnya itu irma, yang paling rendah adalah naim, orang yang tidur. Nanti akan dibahas bagaimana orang kalau tidur dari mulai subuh sampai maghrib, gimana puasanya. Nanti akan dibahas oleh keilmusannya. Lautara lamun anyata ko aku ilma on ayanen, atau boleh pingsan. Nudira mongko den tingali apa ilma. Ini sagroko lamun ngentekake apa ilma jami'an nahari ing sekabehane rino lam yasiha mongko ora sah apa saum. Wa in afaqara lamun waras sapa man filah doten ing dalem mangsa sedilu minan nahari saking rino soha mongko sah apa saum. Sebenarnya ini kan penyakit tuh. Penyakit, ilma itu penyakit. Walau nama lamun turu sopoman. Nah ini. Jadi kalau ilma, yang penting tidak satu hari full, tidak dari mulai subuh sampai maghrib, tidak sefull itu, maka puasanya tetap sah. Kalau full dari mulai subuh sampai maghrib, maka masih ilma, tetap epilepsi, tetap pingsan, tetap, maka ya tidak sah puasanya ya. Walau namun turu sopoman jami'an nahari ing sakabehane rino. Nah, ila moko den aturake la yasihu ora sah apa saumu posane man. Kal ilma kaya ayanan. Tidak sah ya menurut Kil kalau puasa tidur dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi full tidur. Ya tidak sholat berarti orang ini. Yo ada mungkin ya. Tapi masa bisa ya tidur sampai 14 jam begitu ya? Tidak bangun-bangun sama sekali. Tidak sah puasanya. Kalau ilma koyo ayanan wasahihu, tapi ini menurut Kil. Kenapa Kil itu mengatakan demikian? Karena yang melihat secara gairnya dia tidak berakal lagi. Uang dulu kan tidak berakal. Hilang akalnya maksudnya. Bukan tidak berakal ya. Tutup akalnya. Wasahihu utawi kang sahih iku annahu tersetuhune nama jami'an nahar kula yaduru orang bahayani apa nama jami'an nahar libaqoi ahli hadil khitabi karena tetep ahli nampa dawuh. Ternyata kalau menurut kaul yang sahih tidak masalah. Andaikan dia tidur dari mulai subuh sampai maghrib, puasa yang tetap sah, tapi kebangetan. Waturu wuridati utawi anyar tekoni murtad iku muktilun kang batalake poso bil khuruji krono metu an ahliyatil ibadati saking ahline ibadah, saking sifat ahli ibadah. Dimaklum tadi yang sudah kita bahas di awal kifayatul akhir. Ya haram alal mar'ati ngatasi wong wadon. Haram apa antas sumayen to poso sapa mar'ah. Poso tatawuan ing poso sunah. Wazaujuha hale utawi garwani mar'ah, hale utawi bojone mar'ah iku hadirun kang hadir illa bi idnihi angin kelawan idine zauj. Paman utawi sapane wong iku syara'an tumandang sapa man fi saumil qada ing dalem poso qada. Ing dalem poso qada fa ikana wa lamun ana apa saum iku alal fauri. Ing atase ada likatan lam yajuz moko ora wenang apa al khuruj metu. Apa al-khuruj metu minhu saking saum. Wa in kana lamun ana apa saum, wa in kana lamun ana apa saum iku alat tarafi ing atase ngende-ngende, ya fasahihu mongko utawi kang sahih. Mongko utawi kang sahih iku ana utawi setuhune khuruj iku la ya juzu ora wenang apa khuruj aidon halimale. Istri itu kalau ada suaminya, kalau puasanya sunnah harus izin dulu. Kalau tidak izin tidak boleh.
haram ya. Puasanya sah tapi haram. Kalau ada seorang yang puasa mengkodok puasa, kok kodok puasanya ini memang harus segera dia lakukan, maka tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau sebenarnya kodok puasanya ini ala tarohi, boleh ditunda. Misal puasanya kodok ini bukan karena dia memang tidak puasa sengaja ketika Ramadan, tapi karena haid mungkin. Kan kodoknya ala tarohi, boleh ditunda sampai waktu yang hanya cukup untuk kodok mawon nih, boleh ditunda sampai demikian. Nah maka sebenarnya yang sahih juga tidak boleh untuk dibatalkan juga yang sahih. Berarti kesimpulannya khilaf. Kalau yang alat taroh tidak boleh dibatalkan, tapi menurut qaul muqabil sahih berarti boleh dibatalkan. Sunanus shaumi utawi iki iku pira-pira sunahe poso. Yusanu dan sunatake apa tadi bun nganggo wangin-wangin waktu sahrin dalam waktu sahur. Sunnahnya itu pas waktu sahur pakai minyak wangi. Ya, tapi panjenengan mandi yo. Enak pakai minyak wangi ya. Belajar mandi pakai minyak wangi. Wa yusanu lan tapi kita nggak sunnah sebenarnya kalau lihat tekstual ibaratnya tetap sunnah, mandi nggak mandi mah nggak sunnah. Wa yusanu lan dan sunnah lagi apa takjilul fitri aki-aki buka. Tidak tayak kono indah nalika diakin apa alu berubu suruke srengenge. Sunnah segera berbuka kalau sudah yakin maghrib. Kalau belum yakin tidak boleh. Di kita malam itu lebih baik tambahin sedikit. Jangan pas dihitung 9, 8, 7, 5, 4. Bahkan yang bikin sekalipun itu demikian bilangnya. Yang baik dilebihkan semenit. Jangan mepet begitu. Dari yang bikin di kita malam enggak bamba itu. 10, 9, 8, 7, Allahumma enggak baik. Terus itu adanya di kita falak pokoknya. Adanya kulon enggak apa-apa, adanya kulon. Adanya nyambung enggak? Jenengan adanya pun jenengan nik ini kok adanya sopo. 5 maghrib. Habis kita falak juga berarti. Tapi kalau di kita falak kemudian panjenengan dengar memang adzan sudah sekitarnya nah gitu loh. Tapi yang baiknya dilebihkan sedikit begitu loh. Sedikit. Enggak, Bapak. Satu. Yeay, Allah mabarik Allah. Langsung makan batalnya gitu. Ya kalau dari segi digital falaknya sudah masuk maghrib. Tapi yang baik dilebihkan sedikit atau kalau paling tidak ya dia dengar lah gimana sudah atau dicocokkan dengan yang kalender Lirboyo juga bisa biar ada pembandingnya. Ini wis digital falaknya wis harus diupdate terus menerus gitu. With dengan wis lebih akuratan with karena wis itu jamnya berubah-ubah terus. Kalau with tidak berubah-ubah. Kalau wis kadang-kadang masih ada berubah-ubah tidak ada diupdate terus. Tolong untuk yang ngurus ini supaya nggak boleh terus di restart mungkin Nah ini takutnya nanti batal berjamaah panjenengan gitu loh. Soalnya kemarin ada kasus memang yang adzan salah, belum waktunya maghrib sudah adzan, akhirnya batal berjamaah. Karena kan begitu. Dhanna annahu akala lailan fabana annahu naharon. Ya batal somo. Dhannya itu makannya sudah malam, ternyata masih siang, ya batal somo. Karena tidak bisa la ibrata bidhanni al-bayyin khata. Jelas salah tidak bisa dibuat sebagai acuan atau pedoman. Ya, bentar, itu maksud saya hati-hati lah. Walau memang kalau sudah betul-betul maghrib sunnah untuk segera berbuka. Watak di pukulan diginake fitru ala sholat yang atas sholat ilam yaksha lamun orang kuatir sopoman minta jilihi saking diginake fitru fawatal jamaati ing pote jamaah
imported jamaah. Maksudnya kemarin soalnya sama. Kemarin Bapak sudah pada makan semua. Semua. Apa yang di dalam itu belum ingin maaf. Ngontek. Baru lat kedak adan asli yang kang sing adan. Ya tapi nggak apa-apa. Ini kan lihat itu tuh. Maksudnya setelah ini berarti belajar ya. Di komando itu pengurus. Di komando itu boleh makannya kapan? Ya, biar enggak pol-polan 10, 9, 8. Ilam yaksha minta ajili saking dengan fitru fawatal jamaati ing pote jamaah au takbiratul ihrami utawa takbiratul ihram. Wa illa lamun ora lam yaksha berarti khosyia ya kudimat mongko den dinginake apa salat. Sunnah juga mendahulukan buka dari sholat. Kalau memang yang pertama, dengan dia mendahulukan buka ini, dia tidak takut tertinggal jamaah. Tertinggal jamaah berarti maksudnya full jamaah, dia tidak menangi. Kalau semisal makan dulu. Jadi boleh kalau semisal takut tertinggal jamaah, mendahulukan sholat terlebih dulu. Jadi kalau di sini aman. Atau tertinggal takbiratul ihramnya imam. Kalau di Indonesia itu takbiratul ihram itu tidak pakai sakral, maksud saya mendapati takbiratul ihramnya imam itu tidak terlalu sakral kalau di Indonesia. Kalau di Yaman tidak nih. Kalau di Yaman itu ada satu cerita anak kecil didikannya Yaman ketinggal takbiratul ihram. Babasin, supaya nanti babahnya namanya siapa lupa nama babahnya. Jelas pernah membaca cerita ini di bukunya Babah Halimah, insya Allah banyak yang kalau sudah baca pernah membaca ini. Diprotes sama kakak-kakaknya, soalnya nggak menangi takbiratul ihramnya imam. Karena kalau di dalam di Karim itu nggak menangi takbiratul ihramnya imam, aib, ngapain aib tidak ya menurut jamaah. Nggak menangi takbiratul ihram itu aib kalau ditarik. Dan ini kakak-kakaknya protes soalnya adiknya ini takbiratul ihram nggak dengan takbir kan tuh, nggak menangi takbiratul ihram itu. Jawabannya apa jawaban adiknya? Saya itu pesannya dulu. Kata yang adiknya, maaf, saya biasanya kalau sholat pas takbir itu pasti kelihatan Ka'bah dan itu nggak kelihatan. Akhirnya nggak takbir. Coba bayangkan ya, bersolat pas takbir ketinggal Ka'bah. Cilik Mujahid, maksudnya sekecil itu loh, sampun di taraf ini sekecil itu. Jadi makanya bumi wali maklum ya, didikannya memang sudah demikian dari mulai mbah-mbahnya solih semua. Ya Allahumma ja'alna minas sholihin, waj'al dzurriyyatina minas sholihin. Nggak usah lihat Ka'bah kalau kita nggak usah ingin sholat khusyuk. Berilah kudimat. Kalau ta'arud itu mengelakukan perlawanan. Apa at-ta'jilu dihinake fitru? Bukan. Apa at-ta'jilu agi-agi fitru? Bukan dihinake. Agi-agi fitru. Alal ma'i ing atase banyu. Wa ta'khiru akhirake fitru. Alat tamri ing atase kurma. Kudima mongko den dinginake awal kang kawitan. Sunnahnya kan kita kalau buka pakai kurma. Kalau ini kok di apa namanya? Kalau bukanya lebih awal pakainya air, kalau bukanya akhir pakainya kurma. Maka mana yang didahulukan? Yang lebih diutamakan yang segera berbuka menggunakan air. Al-i'ana. Min adabi sha'i iku setengah saking pira-pira adabi wong kang poso. Ainda iftorihi ing dalam nalikane batale so'im bilma iklawan banyu ing dalam nalikane bukane so'im, Masya Allah, ing dalam nalikane bukane so'im bilma iklawan banyu ya buka batal puasa berduai sebenarnya mak enak buka teman-teman. Allah yamud jauh benar.
yen to orang lekeh sapa soim ing mak ida wadahu ing dalem nalikane nyelehake sapa soim ing mak fifi ing dalem cangkem soim baliat taliahu balik nolak sapa soim ing mak li alla yudhiba supaya yen to orang ngilangake sapa soim bi khulufi famihi kelawan kondo basine cangkeme soim. Iku kan sebenarnya bau kemudian dikeluarkan, tapi ditelan, ya, ditelan. Maklum nih, cuma harus belajar demikian. Takutnya nanti buka air yang pertama itu ditelan seharusnya. Demikian. Wa yusanu dan sunatake apa ghuslun atus anahu jinabah dan sang sepadani jinabah qabla al-fajr ing dalam sedurunge fajar di ala yasila supaya yen ora teko wa alma'u banu ila babi udunihi maring jerone kupinge so'im au duburihi utawa dubure so'im ila tasala ing dalam nalikane atus sapa so'im ba'dal fajri ing dalam sakwise fajar. Walaupun to andaikan ada air yang masuk ke dalam tubuh. Lau ta'arodat lamun pertentangan. Kalau semisal suci dari haid malam. Yang perlu diperhatikan teman-teman sebenarnya bukan permasalahan niat maklum. Saya kira semuanya teman-teman sudah maklum bahwa niat kalau semisal sudah suci walaupun kita belum mandi sudah boleh untuk niat. Dan usahakan untuk segera niat saja. Walaupun belum mandi, kalau misal suci isya atau suci maghrib, andai kan belum pingin mandi malam, pinginnya nanti mandi pagi, qoblal fajri, maka dahulu bangunnya. Kalau ingin mepet-mepet bangunnya, ya mandinya sebelum tidur saja lebih aman, gitu. Lau ta'arodat lamun pertentangan, apa karo hadu masih tibi, makruhin gepok wangen-wangen liso ini kadue wong kang poso. Wakaro hadu roditi bilang makruhe nolak minyak wangi, nolak wangen-wangen. Fajetina bel masih mengko utawi ngedohi ngepok iku aula luwih utama. Diana karo watahu krono temen seduhune makruhe maksudin iku tuk di nekaake apa karo ha ila nukson ila ibadati maring ngurangi ibadah. Jadi kan sama-sama makruh. Dalam keadaan berpuasa kita makruh memakai wewangian, tapi orang kalau diberi wewangian juga makruh kalau nolak, sama-sama makruh. Kalau dalam keadaan puasa mana yang didahulukan? Ijtinabul masih aula. Yang didahulukan adalah menjauhi menyentuh wewangian. Jadi mending nolak kalau diberi wewangian. Karena kenapa alasan makruhnya? Karena kalau dia memakai wewangian membuat ibadahnya menjadi kurang, nilainya di mata Allah menjadi kurang. Walaupun karena begitu juga alasannya, tidak setiap orang itu paham bahwa berpuasa itu kita makruh pakai wewangian. Sehingga kadang ada orang yang karena dia berlandaskan dari awal tidak tahu, puasa tetap memberi wewangian, puasa tetap nyalain wewangian, nyalain bukur, padahal kalau sedang dalam keadaan puasa hukumnya makruh. Maka lebih utamanya kalau memang ada kemungkinan orang yang dari awal tidak tahu, lebih utamanya diberitahu bahwa hal ini termasuk makruh. Seperti itu. Min sunanihi iku setengah saking pira-pira sunahi poso taftiru shaimina utawi aweh buka pira-pira wong kang poso. Fakat zakara muka teman-teman nuturake sapa Ibnu Abdissalami Syekh Ibnu Abdissalam. Man utawi sapane wong iku fakdoro aweh buka sapa man sitatan ing wong 6. Wa talatina lan wong 30 apane so iman wong posone kana wong kono sapa man iku kaman koyo wong soma kang poso sapa man adaro ing dalam setahun. Ai li annahu kono tegese karena teman satu man iku hasil sapa man
Iku hasil sapa man mitra tawa bisa wisitaten ing padane ganjarane poso 6 puasa lagi dalam 30 apani yauman dinani wahia utawi tawab iku biko dari siami Ramadana kelawan kira-kirane poso Ramadan wasit taten lan 6 dino min Syawalin saking bulan Syawal. Wakat kala lan teman-teman dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku samampu sesubuman Ramadan ing bulan Ramadan wa asba'ahu lan ngelet budeni sapa man ing Ramadan bisitin kelawan 6 dino in Syawalin saking bulan Syawal kana mongko ana apa saum iku kasyamid dari kaya puasa setahun. Hadisnya itu barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia lanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa setahun penuh. Maka dengan demikian menurut Imam Ibnu Abdissalam kalau orang itu memberikan buka terhadap 36 orang saja itu sudah seperti pahalanya dia puasa setahun. Mengapa? Karena kalau 36 orang maka dia dapat pahala 36 hari. Nah kalau 36 hari sama halnya seperti 30 Ramadan plus 6 hari Syawal. Maka dari itu kalau memberikan buka kepada 36 orang dapat pahala seperti puasa setahun. Wa min sunnatihi bal wa akadha wallahu a'lam bishawab. Wa muslim. Al-Fatihah. Dua belas ya hafalannya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.